nanti untuk pembelahan, apa sih tujuannya kita itu melakukan pembelahan? Karena kita itu akan melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Dari pembelahan meiosis inilah nanti pertumbuhan dan perkembangan itu akan tercapai. Oke, apa aja sih ciri-ciri dari pembelahan meiosis? Yang pertama, jadi terjadi pada sel kelamin gitu. Beda ya. Sebenarnya untuk pembelahan itu ada dua, ada pembelahan meiosis dan ada pembelahan mitosis. Nah, untuk pembelahan mitosis itu adanya di sel tubuh. Kalau di meiosis itu ada terjadi di sel kelamin. Jadi nanti akan membahas tentang bagaimana sih pembentukan gamet. Jadi gamet itu kan ada dua, ada gamet jantan yaitu berupa sperma dan gamet betina berupa ovum. Oke. Untuk yang kedua, tahapan meiosis ini ada 2 kali pembelahan. Jadi nanti akan menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Berarti kalau haploid itu tidak sama dengan induknya. Oke. Yang ketiga, jelas ya, kan tadi dia itu terjadi di sel kelamin. Jadinya dia nanti akan membentuk sel gamet. Dalam proses pembentukan gamet yaitu gametogenesis. Bagaimana sih tahapannya? Oke, tahapan meiosis, karena tahapan meiosis itu ada 2 kali, maka dia nanti ada meiosis pertama dan meiosis kedua. Meiosis pertama dan kedua itu memiliki tujuan yang berbeda. Oke, untuk meiosis yang pertama, dia itu adalah proses mereduksinya kromosom. Sedangkan untuk yang meiosis kedua, dia tahapan untuk memperbanyak sel. Jadi nanti meiosis kedua ini hampir sama dengan proses mitosis. Jadi untuk memperbanyak sel anakan. Untuk tahapannya, meiosis pertama itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Yaitu yang pertama. Sedangkan kalau yang kedua sama, dia juga ada profase, metafase, anafase, telofase, tapi yang kedua, tahapan yang kedua. Nah, untuk proses yang pertama yaitu meiosis yang pertama ada tahapan profase pertama, di mana profase pertama itu merupakan tahapan yang paling lama. Jadi masih ada beberapa tahapan di dalam profase pertama. Jadi ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Jadi biasanya itu kalau memudahkan menghafal ada istilah lezipadidia. Jadi Le leptoten, Z zigoten, PA pakiten, dip itu adalah diploten, dan yang terakhir diakinesis. Oke. Nah, bagaimana sih proses dari tahapan meiosis? Ini adalah tahapannya. Jadi ini merupakan sel induk awal yaitu berupa 2N. 2N ini bisa disebut dengan diploid. Jadi ini adalah 2N. Nah, yang saya gambar di sini ini adalah sel awal. Jadi sel yang masih belum pembelahan. Jadi dia itu melakukan persiapan untuk melakukan pembelahan. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang sel kembali kelas 10, itu ada bagian-bagiannya. Jadi memang ada bagian luar membrannya, terus di sini ada nukleusnya, dan ini adalah sentrosom. Nah, di sini ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Jadi ada istilah sentrosom, ada istilah sentriol. Nah, kedua-duanya ini memang sama fungsinya, dia itu untuk pembelahan sel. Tapi bedanya ketika sentrosom itu masih belum mengganda, artinya melakukan pembelahan, dia itu disebut dengan sentrosom. Jadi seperti ini, hanya satu, ini namakan sentrosom. Kalau sentriol, ketika sentrosom itu sudah membelah. Gitu. Jadi pada awal sel itu utuh, jadi ada intinya, di mana di dalam inti itu nanti ada yang namanya kromatin. Oh, ini lagi. Jadi ada istilah kromatin, ada istilah kromosom, dan ada istilah kromatid. Oke. Jadi kalau kromatin ini merupakan bahan genetik yang ada di dalam inti, yang dia itu bentuknya seperti benang-benang. Itu.
Nah, nanti ketika dia sudah mulai melakukan pembelahan meiosis pada fase profase, dia nanti akan memadat membentuk kromosom. Jadi kalau kita gambarkan, kromatin itu bentuknya benang-benang seperti ini. Kalau kromosom nanti dia akan memadat, bisa membentuk 4 lengan atau 2 lengan. Nah, seperti ini. Kalau kromatid, ini adalah istilah yang nanti akan digunakan ketika kromosom itu sudah melakukan pembelahan. Jadi kalau misalnya yang melakukan pembelahan itu berupa kromosom 4 lengan, maka nanti dia akan jadi 2 lengan. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya kromatid. Nah, untuk yang pertama, profase pertama. Jadi profase pertama ini langsung ke fase leptoten, di mana kalau kita lihat gambarnya, jadi yang akan berubah itu adalah bagian dalam, yaitu kromosomnya. Jadi yang tadi dia itu kromatin, maka dia nanti akan memadat membentuk kromosom. Itu. Selain itu, sentrosomnya ini nanti akan membelah menjadi sentriol, dan sentriol yang satunya ini nanti akan berpindah tempat ke kutub yang bersebelahan. Jadi nanti ada di kutub bagian atas, bagian bawah. Oke, setelah selesai leptoten, lanjut ke zigoten. Jadi untuk zigoten itu sentriolnya itu sudah mulai terpisah. Jadi ada di kutub atas sama kutub bawah. Nah, bagaimana dengan kromosom yang ada di dalamnya? Nah, kromosom yang ada di dalamnya itu kan tadi ada 2 lengan yang berbeda, ada 2 kromosom. Nah, dia nanti akan berdekatan satu dengan yang lainnya sehingga akan membentuk 4 lengan. Jadi ini dikatakan satu kromosom, ini juga satu kromosom. Itu adalah proses zigoten. Setelah selesai zigoten, baru berlanjut ke tahap pakiten. Di mana tahap pakiten ini kromosom yang tadi dia akan mengganda, yaitu membentuk 2 kromosom. Jadi itu adalah proses pakiten. Jadi dia itu penggandaan kromosom. Oke. Jadi hanya seperti itu, lanjut aja ke proses diploiden. Nah, kalau diploiden itu nanti yang akan berubah adalah membran inti selnya. Jadi ketika proses leptoten, zigoten, dan pakiten, membrannya itu masih utuh. Ketika dia sudah sampai di diploiden, maka membrannya itu akan memudar dan lama-lama akan hilang. Jadi dia mudar, dia akan hilang. Itu adalah proses diploiden. Setelah menghilang, masuk ke proses diakinesis. Jadi di diakinesis ini nanti ada kromosom. Jadi kromosom ini kan saya bedakan ya. Jadi kenapa sih ini ada yang merah, ada yang hitam? Karena memang dia itu homolog. Jadi kalau misalnya merah sama merah, dia homolog. Jadi sama, ukurannya sama, strukturnya sama. Terus kalau yang di diakinesis, maka kromosomnya itu nanti akan terpisah dengan yang homolog. Jadi seperti ini. Oke, itu adalah proses diakinesis di dalam profase 1. Selanjutnya ke metafase pertama. Jadi setelah profase langsung ke tahap kedua, yaitu metafase. Nah, tadi kan sentriol itu kan sudah terpisah ya dari kutub yang satu ke kutub yang lainnya. Dia itu nanti akan menjulurkan benang spindle. Ini namanya benang spindle. Fungsinya dia itu untuk pelekatan kromosom. Jadi ketika ada benang spindle, maka bagaimana dengan kromosom? Dia nanti akan berada di bidang ekuator, yaitu berada di tengah-tengah. Nah, tadi kan kromosomnya ada yang homolog. Jadi kromosom yang homolog dia itu nanti akan berada di tempat atau berhadapan. Jadi dia nanti akan berhadapan satu dengan yang lainnya. Oke. Setelah selesai metafase, jadi kalau metafase itu adalah kromosom homolog berada di bidang ekuator. Setelah itu lanjut ke anafase. Nah, pada proses anafase, sentriol yang satu dengan yang satunya di kutub yang berbeda itu nanti akan mengalami yang namanya penarikan benang spindle, sehingga tadi kan homolog. Jadi nanti kromosom yang satu akan ditarik oleh ke kutub yang atas dan yang satunya kutub yang bawah. Jadi dia nanti akan terpisah di sini. Oke. Sampai pada proses anafase ini benang spindlenya nanti akan mereduksi.
Nah, ini yang disebut dengan proses reduksi pada meiosis 1 itu terjadi di anafase. Jadi benang spindlenya itu nanti akan hilang menyusut. Oke, setelah dia benar-benar hilang, maka proses selanjutnya adalah telofase pertama. Jadi telofase pertama ini ketika kromosom sudah berada di kutub yang berbeda, maka dia nanti akan membentuk lekukan. Jadi sudah mulai memisahkan ya. Jadi bagaimana dengan membrannya? Membrannya akan terbentuk kembali. Jadi sudah mulai proses pembentukan membran inti. Untuk kromosomnya, dia bagian atas sudah ada 2 kromosom yang berbeda, bagian bawah juga sama. Sentriolnya juga sama. Jadi 2 sel ini nanti akan membentuk 2 anakan yang sifatnya tidak sama dengan induknya. Jadi nanti dia akan membentuk sel anakan yang baru, yang awalnya kan 2N, dia diploid. Setelah itu membelah meiosis pertama, dia itu haploid, jadi N. Itu adalah sifat dari proses meiosis pertama. Hasil meiosis pertama adalah 2 anakan yang sifatnya tidak sama dengan induknya. Oke. Nah, sampai di sini sebenarnya ini masih belum selesai. Jadi kan meiosis itu ada 2 kali tahapan. Jadi untuk anakan yang kedua ini dia akan mengalami fase yang disebut interfase, yaitu masa istirahat sebelum dia melakukan pembelahan meiosis yang kedua. Oke. Setelah selesai proses interfase, maka terjadilah meiosis yang kedua, yaitu dengan tahapan awal profase kedua. Nah, untuk profase kedua ini berbeda ya dengan profase pertama. Jadi waktunya itu cukup singkat. Jadi dia itu nanti kromatin yang ada di anakan awal dia akan memadat kembali membentuk kromosom. Selain itu, membrannya juga akan memudar dan lama-lama akan menghilang. Nah, seperti ini. Sentrosomnya juga akan membelah dan akan menjadi sentriol. Jadi nanti satu sentriol ini akan berada di kutub yang bersebelahan. Seperti itu. Itu adalah profase yang kedua. Setelah selesai profase kedua, metafase kedua. Nah, untuk metafase kedua sama seperti metafase pertama, tapi bedanya di metafase kedua ini bukan kromosom homolog, jadi memang hanya ada 4 lengan saja. Oke. Dia itu sama berada di bidang ekuator, yaitu dibantu oleh benang spindle tadi sebagai fungsinya untuk pelekatan. Oke, setelah metafase kedua lanjut ke anafase kedua. Oke, untuk anafase kedua, nah, dia itu akan mengalami penyusutan kembali, yaitu reduksi ya. Jadi nanti yang akan ditarik ke kutub yang berbeda itu disebut dengan kromatid. Jadi ini adalah kromatidnya yang nanti akan memisah di sini. Jadi kan tadi awalnya ada 4 lengan. Setelah anafase, maka dia 2 lengan akan ditarik kutub yang atas, 2 lengan di kutub yang bawah. Sehingga ini disebut dengan kromatid. Jadi kromatidnya sudah ditarik oleh kutub yang berbeda. Oke, setelah selesai anafase kedua, lanjut telofase kedua. Hampir sama dengan telofase pertama, dia itu membentuk lekukan di selnya untuk persiapan melakukan pembelahan. Jadi sudah terbentuk membrannya, jadi membran selnya sudah mulai terbentuk di sini. Setelah itu akan menjadi, ini akan membelah menjadi 2 dan ini juga akan membelah jadi 2. Nah, ini ada 4 sel anakan yang sifatnya tidak sama dengan induknya. Jadi intinya untuk proses meiosis itu adalah proses yang nanti akan menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya tidak sama dengan induknya. Jadi dia sifatnya itu N. Oke, ini adalah penjelasan dari pembelahan meiosis. Mungkin nanti ada beberapa latihan soal. Biasanya latihan soalnya itu untuk membahas soal-soal UN sebelumnya. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang
kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.